Mari kita lanjutkan pembahasan kita dari Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, kuda putih. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudaraku, nats ini menggambarkan pembukaan 7 materai oleh anak domba yang melambangkan Yesus Kristus. Nah, pasal ini terbagi menjadi 3 bagian. 4 materai pertama yang menampilkan 4 kuda dengan warna berbeda. Materai kelima yang menggambarkan jiwa-jiwa orang yang mati karena imannya. Dan materai keenam yang menunjukkan penghakiman dan kengerian bagi mereka yang menolak Kristus. Nah, ketika materai pertama dibuka, muncul penunggang kuda putih yang membawa busur dan diberi mahkota. Ia pergi dengan menaklukkan dan untuk menaklukkan. Ada beberapa interpretasi mengenai makna penunggang kuda putih ini, yaitu antikristus atau bangsa Persia, Kristus, dan Injil sebagai firman Tuhan. Nah, penafsiran bahwa penunggang itu adalah antikristus didasarkan pada anggapan bahwa kuda putih adalah bagian dari kekuatan destruktif atau merusak seperti perang, kelaparan, dan kematian. Namun warna putih dalam Perjanjian Baru dan Wahyu selalu melambangkan kekudusan, kemurnian, kemenangan, dan keadilan. Nah, selain itu, mahkota dan tindakan menaklukkan lebih tepat merujuk pada Kristus dan pengikutnya. Jadi beberapa ahli memang mengaitkan penunggang ini juga dengan bangsa Parsia yang pernah mengalahkan Romawi. Tetapi argumentasi ini lemah karena Parsia tidak pernah menaklukkan kekaisaran Romawi. Nah, penafsiran lain menyebutkan bahwa penunggang itu adalah Kristus sendiri, tapi ini pun menimbulkan konflik internal karena Kristus yang membuka materai pertama. Nah, saya kira penafsiran yang paling sesuai adalah bahwa penunggang kuda putih melambangkan Injil Kristus yang maju dengan kemenangan di dunia. Warna putih, mahkota, dan tindakan menaklukkan menunjukkan kekudusan, kemenangan, dan kuasa firman Tuhan. Meskipun menghadapi perlawanan, Injil akan terus berkembang dan pada akhirnya menang. Bapak gereja seperti Origen dan Victorionus juga menafsirkan bahwa kuda putih sebagai pemberitaan Injil yang dikirim ke dunia dengan Roh Kudus. Nah, penglihatan ini mengingatkan kita bahwa di tengah kesulitan dan kekacauan dunia, Injil dan kerajaan Kristus akan terus bertumbuh hingga kemenangan terakhir saat Kristus datang kembali. Pewahyuan ini juga mendorong kita untuk setia memberitakan Injil dengan keyakinan akan kemenangannya, seperti yang terlihat dalam Kisah Rasul dan sejarah gereja. Saudara, meskipun pemberitaan firman atau Injil dapat menimbulkan pertentangan dan permusuhan, namun pada akhirnya Injil akan menang karena tidak bisa dibelenggu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kemenangan Injil-Mu yang terus berjalan. Di tengah tantangan dan kekacauan dunia ini, kuatkanlah kami untuk setia memberitakan firman-Mu dengan keyakinan yang penuh. Kami percaya bahwa Engkau yang memulai pekerjaan baik ini akan membawanya kepada kemenangan saat Engkau datang kembali. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk membawa kabar baik ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.